Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kami ingin melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah halaman 51, qauluhu wa hadhihi hay'atus salatil munfaridi wa imadus salatil khusyu' wa hudurul qalbi ma'a qira'ati dzikri qira'ati wa dzikri bitafahumi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhihi utawi ikilah tingkah mazkur, wa hadhihi utawi ikilah tingkah mazkur iku hayatus sholatil munfaridi, tingkah salate wong kang ijen, tingkae salate wong kang ijen, tingkae salate wong kang ijen, wa imadus sholati utawi pokoke salat, jagae salat sama iku al khusyu' wa hudurul qalbi lan hadire ati, wa hudurul qalbi lan hadire ati, ma'al qiraati sertani wacanani wa dzikri lan dzikir, bitafahumi kelawan amrih faham, bitafahumi kelawan amrih faham. Wa qala lan dawu sapa Al Hasanul Basri, Imam Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, rahimahu muga-muga melasi ing Imam Hasan Al Basri sapa Allahu Allah ta'ala halimu luhur sapa Allah ta'ala halimu luhur sapa Allah. Dawuh li maring ingsun, kala dawuh li maring ingsun, dawuh kullu sholatin la yahduru fiha alqalbu wa hiya ilal uquba asra'u, ing dawuh kullu sholatin utawi saben-saben sholat, kullu sholatin utawi saben-saben sholat, la yahduru kang ora hadir fiha ing dalem salat, fiha ing dalem salat apa alqalbu ati, iku fahiya muka utawi salat, iku fahiya muka utawi salat ilal uqubati maring patrapan, ilal uqubati maring patrapan iku asra'u luwe cepet apa salat, luwe cepet apa salat la yahdurul qalbi. Wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawu innal abda liyusalliya salatah fala yuktabu lahu minha sudusuha wala usuruha, wa innama yuktabu lil abdi min salati biqadri ma ukila minha. Ing dawa innal amda satuhuni kaula iku la yusolliya drapiktini salat sapa abdu as-sholata ing salat, fala yuktabu muka ora den catet lahu maring abdu minha saking salat apa sudusuha seperenemi salat, wala usuruha lan ora sepersepuluhe salat, wa inna ma yuktabulan angin pastini den catet lil abdi kaduwe kaula min sholatihi saking sholate abdu apa biqadri ma kira-kirani barang, apa biqadri ma kira-kirani barang silaima ukila kang den angen-angen apa ma minha saking sholat, minha saking sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhihi hay'atu sholatil munfaridati, cara-cara sholat tadi yang kemarin-kemarin, cara rukuk, cara-caranya semua itu adalah bagi orang yang sholat sendirian. Nanti masalah sholat jamaah nanti ada di bawah ini.
wa imadus sholati al khusyu'u wa khudurul qalbi ma'al qiraati wa dzikri bitafahumi. Di pokok dari sholat, pondasinya sholat adalah khusyuk dan hadirnya hati di dalam masalah bacaan dan zikir. Jadi berusaha sambil berangan-angan makna bacaannya, makna dari zikir, dari apa yang dibaca. Itu pokok dari sholat, pondasinya, jadi pangkalnya, pondasi pokok modalnya sholat apa? Ya khusyuk dan hadirnya hati dalam masalah bacaan dan zikir di dalam sholat. Jadi diangan-angan arti bacaan apa ini, ada diangan-angan. Wa qala al-Hasanul Basri rahimallahu ta'ala kullu sholatin la yahduru fihal qalbu fahiya ilal uqubati asra'. Di Imam Hasan Basri dawuh kepada li di sini berarti yang mengarang kita kepada Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. Di beliau dawuh bahwa setiap sholat yang hati itu tidak bisa hadir, maka sholat tersebut bisa lebih cepat untuk mendatangkan malapetaka, mendatangkan pada siksaan. Gitu. Jadi kita setiap sholat yang hatinya tidak hadir itu lebih cepat untuk mendatangkan kepada siksaan. Waqad wa hukiya awhallahu ila badil anbiya faqad idza dakhalatis shalah fahab li min qalbika al-khusyu' wa min badanika al-khudu' wa min ainika ad-dumu fa inni qaribun. Jadi dikisahkan niki di Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada sebagian para nabi. Allah dawuh ketika sholat itu ketika sudah melakukan sholat, maka usahakan di hati kita itu ada, di dalam hati terdapat khusyuk, sedangkan pada tubuh kita itu supaya menjadi orang yang tawadhu, dengan mata bisa mengeluarkan air mata. Fa inni qaribun, jadi Allah dekat kepada Allah subhanahu. Fahab muko amri sirali marik ingsun min qalbika sangking ati sira al khusu'ah ing khusyuk wa min badanika al khudu'ah wa min ainika ad-dumu'a fa inni qaribun. Tangking memang sulit ketika sholat kita itu bisa menangis, sulit. Ya memang ada torekoh yang namanya wahidiyah, setiap sholat itu mesti nangis. Jangankan sholat, menyebut kiainya bisa nangis. Dan cuma di saat keluar dari torekoh tersebut bisa nggak nangis lagi. Nah, gini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna qala wa qala Rasulullah. Jadi saya ulangi sih dari Imam Hasan Al-Basri bahwa setiap sholat yang hati tidak hadir, berarti setiap kita sholat hati itu tidak pernah hadir, maka sholat tersebut lebih cepat untuk mendatangkan pada siksaan. Terus sekarang bagaimana saya itu sholat, saya tidak tahu artinya, tidak tahu apa-apa. Ingat, sholat itu ada tingkatannya. Kalau tingkatan kelas bawah, yang penting kita itu bisa melaksanakan kewajiban sholat. Jadi sekali di sini sudah dijelaskan, setiap sholat yang hati tidak hadir itu lebih cepat pada siksaan. Nah, bagaimana bagi orang yang awam tidak tahu arti sama sekali, apakah mau sholat menunggu hati bisa ngerti artinya? Ya tidak perlu. Kita sholat, yang penting kita sholat itu hukumnya sah, sudah. Dan kalau tidak sholat ya dosa. Mantan niki tingkatan kullu sholatin la yakhduru fil qalbu faya ilal uquba asra'. Ini bukan tingkatan
kelas bawah yang masalah ini. Dan ini sama dengan masalah puasa. Puasa itu ada tingkatannya. Ada puasa makan tidak batal, minum tidak batal, tapi di saat orang itu membicarakan sesuatu yang tidak membawa faedah pada agama dan batal sholatnya. Lebih berat mana? Antara kita tidak makan, kalau kita makan sholatnya batal, dengan makan tidak batal tapi niki pangkat sholat puasa ini ada 3 tingkatan. Ini yang paling berat. Jadi ketika hati kita, lidah kita itu bicara yang tidak ada, batal sholatnya. Berat mana? Ya berat untuk menghindar dari masalah bicara lah setiap hari. Terus kita rasanan, kan setiap hari. Lo rasanan itu apa? Rasanan ghibah itu membicarakan orang sesuai dengan fakta. Ketika kita itu membicarakan padahal kita itu tidak tahu, tapi kita bicara, itu kan sama dengan ghibah. Puasanya batal. Berat nih musuhnya ini masalah nahwa nafsu nih. Lebih berat nih daripada kita makan batal. Lebih berat kita itu menjaga diri dari masalah perkara yang membatalkan puasa buat kita. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda li yusalli as-shalah fala yuktabu lahu minha sudusuha wa la usyuruha wa innama yuktabu lil abdi min sholati biqadri ma ukila min. Jadi sholatnya kita, ketika kita sholat itu tidak dicatat yang diterima 1/6, yang diterima 1/10, 1/20, 1/1, tidak. Yang dicatat sholat kita itu adalah sholat di mana kita itu ingat kepada Allah. Kalau kita ingatnya kepada Allah ketika takbiratul ihram saja, ya itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau semua tidak ada, saya itu ingatnya mulai dari awal dapat 1 rakaat dari awal sampai akhir, jadi terima semua. Tapi sulit kadang-kala kita itu baru takbir sudah banyak angan-angan. Itu apa? Itu sebenarnya bisikan iblis berusaha agar supaya ketika sholat kita itu lupa pada sholat, tapi ingat kepada masalah dunia. Itu sudah biasa nih. Jadi kita sholat itu jangan menunggu kita itu khusyuk, jangan menunggu kita itu selalu ingat kepada Allah, jangan. Orang itu tidak sama tingkatannya dan jadi nanti dengan ada yang keterangan ini, dengan adanya dawuhnya Imam Hasan Al-Basri langsung tidak tahu artinya, saya nggak mau sholat, ya jangan, salah alamat itu namanya. Ada bismillahirrahmanirrahim, adabul imamati utawi iki iku nerangaken pira-pira tata kramane dadi imam. Adabul imamati utawi iki iku nerangaken pira-pira tata kramane dadi imam wal qudwati lan makmum. Yang bagi sayucolil imami kaduwe imam opo ayu khafifah yen to ngintengaken sapa imam as-sholata ing sholat. Qala dawu sapa Anas bin Malikin radhiyallahu anhu, sahabat Anas bin Malik dawu, ma shallaitu khalfa ahadin sholatan akhaffa wala atamma min sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ing dawu ma shallaitu khalfa ahadin sholatan akhaffu, ing dawu ma shallaitu ora sholat sapa ingsun khalfa ahadin ing burini ing dalem burini wong siji. Ma shallaitu ora sholat sapa ingsun, ma shallaitu ora sholat sapa ingsun khalfa ahadin ing dalem burini wong siji.
ing dalem burine wong siji sholatan kelawan sholat akhaffa kang luwih enteng apa sholat wala atamma lan ora kang luwih sempurna apa sholat min sholati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tinimbang saking sholate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yukambiru lan ora kena takbir sapa imam malam yafru selagini durung rampung sapa al muadzinu wong kang adzan malam yafru walam yukabiru lan ora kena takbir sapa imam malam yafru selagini durung rampung sapa al muadzinu wong kang adzan minal iqamati saking iqamah wa malam tastawi lan selagini durung podo lan selagini durung podo opo as-sufufu piro-piro barisan wa yarfa'u lan banteraken sopo al-imamu imam banteraken sautahu ing suarani imam bitakbirati kelawan piro-piro takbir wala yarfa'u lan ora kena banteraken sapa al makmumu makmum ora kena banteraken sapa makmum sautahu ing suarane makmum ila bi qadri ma angin kelawan kira-kirane barang silai ma yasma'u kang krungu ikma apa nafsu awake makmum wayan wilan niat sapa al imamu imam niat al imamata ing dadi imam liyana ladrapun merkoleh sapa imam merkoleh al fadla ing keutamaan fa illam yanwi mukalamun ora niat sapa imam sohat mukosah apa sholatul qaumi sholate kaum idza nawau ari kalan niat sapa kaum al iktidaa ing manut bihi kelawan imam wanalulan merkoleh sapa kaum fadlal qudwati ing fadilai makmum wa yusirulan nglirihaken sapa makmum bidoa sapa imam wa yusirulan nglirihaken sapa imam bidoa il iftitahi kelawan doa iftitah wa ta'awudi lan ta'awud kal mumfaridi kaya wong kang salat ijen wa yajharu bismillahirrahmanirrahim adabul imama wal qudwah yambagi lil imami ay yukhaffifas shalah qala Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ma shallaitu khalfa ahadin sholatan akhaffa wala atamma min sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini menjelaskan tata cara adabiahnya menjadi imam dan adabiahnya menjadi makmum. Bagi imam yang bagi lil imami ayyukhaffifas sholah, sebaiknya kalau menjadi imam itu jadilah imam jangan memperberat masalah sholat kepada makmum. Ini kan apa? Karena yang berjamaah itu orangnya bermacam-macam. Jadi sholatnya itu dipercepat. Seperti masalah surat-suratnya, jangan cari surat yang panjang-panjang sampai berapa. Baca surat sampai 30 ayat. Dan ini nanti kalau sholat sendirian nggak masalah. Mantan ini. Wa in ruwiya annahu qara'a fi dzuri bitulil mufassala ila salasin. Niki. Jadi kalau sholat ini berjamaah, ini berjamaah bagi imam paling lama sholatnya itu imam sampai 30 ayat, berarti ila salasat ini kalau ila berarti nggak masuk 29 gini.
asar separuhnya, berarti kurang lebih 15 ayat. Maghrib, kalau maghrib akhir dari mufassalat, akhir dari surat mufassalat itu mana? Dari sholat wadduha sampai akhir Al-Quran, akhir surat ya, sampai akhir dari surat ad-duha. Mufassalat itu yang paling banyak panjang kan dari surat apa gini An-Naba dari Al-Husurat sampai An-Naba itu surat yang panjang-panjang. Tapi kalau menjadi imam maksimalnya itu sampai 30 ayat, itu sholatnya sholat dhuhr. Kalau sholat asar 15 ayat, itu yang lama dan ini yang paling panjang. Kalau sholat maghrib dari sholat ad-duha sampai akhir dan ini. Di sahabat Anas, kalau sahabat Anas dawuh, sahabat Anas tidak pernah berjamaah kepada seseorang pun yang sholatnya melebihi ringannya Rasulullah tapi sempurna. Dan ini sholatnya cepat tapi sempurna. Berarti masalah rukun semua dilakukan. Lah kadang-kala kita itu cepat seperti tarawih, tapi rukun-rukunnya kadang-kala dilupakan. Oh ini seharusnya seperti ini. Kalau sholat mestinya ada tumaknina, akhirnya enggak ada itu tumaknina sama sekali. Bahkan sholat diposting cepat. Nah itu gimana? Sah atau tidak? Gini saja. Rukun sholat itu bagaimana? Jadi kita itu sholat tetap menggunakan aturan. Tata cara sholat tetap harus dibayami. Nah nanti kalau sholatnya dipercepat, latu maknina itu bagaimana? Berarti bacaan minimal tumaknina kan Allahumma sholli ala Muhammad subhanallah. Nah niki subhanallah itu paling ringan lah. Gila niki. Tumaknina di sana. Tidak sahabat Anas, saya jamaah kepada siapa saja, tidak pernah jamaahnya itu seringan Rasulullah tapi sesempurna Rasulullah. Rasulullah ini ya sholat dengan Rasulullah ini. Dengan Rasulullah tidak akan merasa lelah sama sekali. Ini sholat dengan Rasulullah nih. Kenapa kalau berjamaah imam itu jangan memperpanjang bacaan, memperberat? Karena yang berjamaah itu banyak macamnya. Ada orang yang memang senang lama, ada yang tidak. Kemudian ini punya anak tergesa-gesa, makanya menghindari itu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yukambiru ma lam yafruil muadzin minal iqamah wa ma lam tastawis sufufu wa ya sufufu. Jadi bagi imam sebelum selesai adzan, sebelum selesai iqamah dan barisan jamaah belum lurus, maka jangan takbir terlebih dahulu. Niki adabiahnya jadi imam. Tapi kalau imam tidak tahu, yang penting datang, entah jamaahnya bagaimana atau urutannya bagaimana, langsung sholat. Itu namanya tidak menggunakan tata cara. Yang penting sholat sudah. Jadi mestinya kan jadi mau takbiratul ihram dulu, sebaiknya lihat bagaimana jamaahnya. Jamaahnya itu apakah barisan depan itu sudah penuh atau belum? Kalau belum rapi, belum penuh, barisan kedua dipenuhi. Nah imam tuh kasih tahu, inilah harus dipenuhi terlebih dahulu. Ini adabiahnya imam. Jadi imam juga supaya memperhatikan barisan sholat, ini softnya sholat itu sudah lurus atau belum. Oh belum, kasih tahu.
Oh ini ada yang kosong, kasih tahu. Jangan langsung takbiratul ihram. Yang penting Allahu Akbar. Pun di kadang-kala barisan pertama kosong, kedua banyak, ketiga kosong. Murat-marit di samping murat-marit nggak ada yang lurus sama sekali. Mincong-mincong. Itu namanya artinya apa? Berarti kurang mengenal adabiahnya menjadi imam. Walam wa yarfa'ul imam sautahu bitakbirati wala yarfa'ul ma'mumu sautahu illa biqadri ma yasma'un nafsuhu. Jadi bagi imam supaya mengeraskan suara di dalam semua takbir. Ini masalah takbir nih, takbir. Takbiratul ihram, takbir intikal. Imam supaya mengeraskan suaranya. Dan ini imam supaya mengeraskan suara. Sebab apa? Makmum itu orang yang berjamaah harus mengetahui gerak-geriknya imam. Bagaimana makmum akan mengetahui gerak-geriknya imam? Apakah imamnya sudah takbir atau belum? Kalau imamnya ketika takbiratul ihram tidak dikeraskan, bagaimana makmum akan mengerti bahwa imamnya sudah bangun dari ruku kalau imamnya tidak mengeraskan suara? Akhirnya apa yang terjadi? Semerawut sholatnya makmum. Makmum nggak tahu, akhirnya cuma asal bangun. Kadang-kala imam belum bangun, makmum bangun dulu. Kadang-kala imam masih belum bangun, makmumnya bangun dulu. Ya di sini masalahnya. Kenapa? Imam kurang faham masalah tata cara menjadi imam. Jadi imam yang harus seperti itu. Sekalipun entah itu sholat maghrib, sholat duhur, takbir lah nih, yang dibahas takbir, bukan bacaan, takbir. Sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin ada'am mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Imam Allahu Akbar. Nah, masalah bacaan kalau sholat duhur ya jangan dikeraskan. Mulai dari doa iftitah, ingat selain sampai doa iftitah sebelum salam, selain takbir itu dipelankan. Pelan itu artinya apa? Didengar oleh diri sendiri. Dan lagi. Sedangkan kalau masalah sholat subuh, maghrib, isya, bacaan dikeraskan. Imam makmum sama di sini masalah imam dulu nih yang dibahas masalah imam. Wa yanwi al imamu saya ulangi, wa yarfa'u takbiratul imam sautahu bitakbir wala yarfa'u makmum sautahu illa biqadri ma yasma'u nafsuhu. Kalau masalah makmum, takbirnya tidak boleh dikeraskan, cukup didengar oleh diri sendiri. Kalau imam harus didengar oleh makmum. Tenang lagi, imam ya harus makmum mendengar takbir intiqalnya. Fa'ilam wayanwi al-imamu wayanwil imamu al-imamah ta'liyan al-fadla fa'ilam yanwi sohat salatul makmum idha nawaw al-iktida'i bihi waqnalu fadlal kuduwati. Dan bagi imam supaya niat menjadi imam, agar supaya imam tadi mendapat fadilahnya jamaah. Bagaimana kalau imamnya tidak niat jadi imam? Sholatnya makmum sah, tapi dengan syarat makmum niat untuk menjadi makmum. Imamnya terserah, imam tidak niat jadi imam, makmum niat jadi makmum. Imam tidak dapat fadilahnya jamaah, makmum dapat fadilahnya jamaah. Nah kalau makmum tidak, karena melihat imamnya tidak niat jadi imam, makmum tidak niat jadi, iya namanya sholat sendiri-sendiri. Jadi kalau niat imam menjadi imam, niat jadi imam itu hukumnya tidak wajib, sunat. Jadi kalau ada imam sekalipun tidak niat jadi imam, sholatnya sah. Sholatnya imam sah, sholatnya makmum sah. Hanya saja bedanya
imam tidak dapat fadilahnya jamaah, makmum dapat fadilahnya jamaah. Itu perbedaannya. Fa'idha idza nawa'in wa nalu fadalkum wa qudratuh wa yusirru bidu'a iftitah. Dari kami cukupi sekian. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.